Hari ini timnas Indonesia bertanding melawan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta disambut antusias dari masyarakat yang mulai berdatangan ke stadion sejak pagi ini. Ya, laga Indonesia versus Jepang dimulai pukul 7 malam nanti, namun para supporter timnas telah memadati area GBK. Warga bahkan sudah mulai berdatangan sejak Jumat pagi untuk melakukan pengisian data diri. Polda Metro Jaya menyiagakan 2.500 personel gabungan guna mengamankan pertandingan sepak bola Indonesia versus Jepang. Demi keamanan, para supporter dilarang membawa barang tertentu seperti petasan, senjata tajam, dan minuman beralkohol. Timnas Jepang yang dikenal sebagai tim tangguh di Asia bahkan dunia diprediksi akan tampil dengan kekuatan penuh. Meski di atas kertas, timnas Jepang jauh lebih diunggulkan, namun Garuda Muda perlu tetap bersemangat dan hadirkan performa terbaiknya. Satu pendukung dari Kalimantan. Oke, kira-kira siapa yang mau ngobrol sama saya nih? Nah, oke, Mas siapa namanya? Mukhlis. Mas Mukhlis, Mas dari mana nih? Dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sudah tiba di Jakarta sejak kapan? Dari kemarin lusa. Kemarin lusa. Untuk tiketnya sendiri udah dapat dari kapan? Dari setengah bulan yang lalu. Setengah bulan yang Iya, lalu setengah bulan. Iya. Oke, kalau kita lihat ini kan pertandingan yang cukup membuat banyak sekali pendukung timnas Indonesia deg-degan karena lawannya adalah Jepang yang masih terkuat di Asia. Kalau kira-kira prediksi teman-teman seperti apa? Syukur. Apa? Imbang aja syukur. Coba Mas Mukhlis. 1-0 Indonesia. Menang. Ya harus menang. Amin. Optimis. Indonesia ini kandang kita. Optimis menang. 3 poin harga mati. Piala Dunia berangkat kita ke Amerika, Pik. Ya, Pik. Kalau kita lihat kan ada sejumlah pemain-pemain yang cukup kuat dari timnas Indonesia. Ada lagi tambahan kekuatan, ada Kevin Dix yang diperkirakan akan bermain. Kira-kira andalan pemain kalian siapa? Kalau saya pribadi Tom Haye. Oke, mungkin dari Mas ya temannya. Paes. Udah pasti ya, kiper ya kiper. Oke, selain itu ada lagi nggak? Mas Mukhlis. Banyak seluruh pemain timnas Indonesia. Itu adalah ya semuanya lah. Oke, baik. Berarti optimis Indonesia dapat mengalahkan Jepang. Harus. Oke, saya boleh minta yel-yelnya dulu dong untuk Indonesia dong. Boleh nggak? Indonesia tepuk tangan gitu ya. 3 kali. Indonesia tepuk tangan 3 kali. Siap? 1, 2, 3. Indonesia. 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 Terima kasih Mas Mukhlis dan teman-teman. Terima kasih semuanya. Ya, Diana dan juga pemirsa, memang antusias dari para pendukung timnas Indonesia ini sangat luar biasa sekali dan mereka optimis begitu ya. Indonesia akan membawa poin ke Piala Dunia 2026 dan jika tadi saya katakan bahwa apakah pertandingan ini adalah pertandingan mustahil, nah namun ini dipastikan oleh para pendukung bukannya tidak mungkin bagi timnas Indonesia untuk meraih skor atau membawa pulang poin begitu ya di laga kali ini. Dan yang paling menarik adalah tadi dari pantauan kami tidak hanya pendukung Indonesia saja namun juga pendukung dari timnas Jepang atau Samurai Biru ini sudah ada juga yang tiba di Stadion Gelora Bung Karno seperti saat ini yang sedang bersama saya. Do you speak English, sir? Yes. Can I interview just a little bit? How do you think the game Indonesia and Japan today? I hope 2-0 Japan, but I think you expect atmosphere is very exciting, right? In the stadium and a very away mood. So do you like Indonesian supporter better? Exactly, I think so. So maybe I hope 2-0, but 1-1? Satu-satu? Maybe. 2-0, you mean Indonesia beat Japan or what? Japan 2-0, but I hope 2-0, but 1-1. Satu-satu is okay for you. Okay, thank you very much. Thank you very much. Terima kasih. Pemirsa, lucu sekali memang ini salah satu dari pendukung timnas Jepang yang berada di Stadion Gelora Bung Karno yang mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai atmosfer dari para pendukung timnas Indonesia yang sangat luar biasa. Dirinya tadi mengatakan bahwa antusias
Indonesia ini lebih besar daripada ketika dia menyaksikan pertandingan yang ada di Jepang itu sendiri. Dan dia berharap skornya tadi 2-0, tapi mungkin jika 1-1 Indonesia dapat melawan akan lebih baik. Dan yang paling menariknya dalam pertandingan kali ini, Yana dan juga pemirsa, ada terobosan baru dari PSSI, yakni bagi para pendukung yang batal untuk untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno dan menyaksikan pertandingan Indonesia Jepang ini nantinya dapat memindah tangan tiket untuk ke orang lain, namun dengan syarat orang lain tersebut harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya di Garuda ID. Dan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penukaran tiket, yakni salah satunya adalah datang ke Stadion Gelora Bung Karno untuk kemudian mengikuti sejumlah persyaratan. Yang pertama adalah menunjukkan tiket valid dari pemegang tiket sebelumnya, kemudian juga memastikan bahwa tiket tidak atau belum pernah dipakai atau dipindah tangankan, kemudian juga menunjukkan kartu identitas pemilik dari tiket pertama dan menunjukkan profil Garuda ID pemilik tiket pertama, kemudian memberikan Garuda ID penerima transfer tiket. Dan hal tersebut dapat dilakukan saat ini di Plaza Utara sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya saat ini masih terus berlangsung penukaran ID yang dapat dilakukan di Plaza Utara di Stadion Gelora Bung Karno. Demikian, Diandra kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayah atas laporan Anda. Seru sekali kelihatannya di sana. Saat ini kita akan beralih ke Kevin Pakan yang berada di pintu merah GBK. Kevin, bagaimana suasana di pintu merah GBK? Apakah ada penumpukan supporter? Bagaimana keseruannya di sana? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk saat ini saya berada tepatnya di Plaza Tenggara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya akan menunjukkan kepada Anda dan pemirsa bersama dengan juru kamera Rizky Julianto. Beginilah suasana terkini di Plaza Tenggara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya di patung Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang kami melihat sampai dengan saat ini, Diandra, bahwa ini terus menyuarakan begitu dukungannya kepada para timnas Indonesia kita yang nanti akan bertanding melawan timnas Jepang. Di mana tadi kami melihat, Diandra, di belakang saya ini para supporter terus menyuarakan lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sempat menyalakan flare atau semacam obor yang kecil begitu. Ini bisa menjadi salah satu pemicu atau pemantik semangat dari para supporter kita nantinya memberikan semangat yang terbaik bagi timnas Indonesia. Diandra, saya akan coba bertanya kepada salah satu supporter yang ada di sini untuk bertanya bagaimana tanggapan mereka atau apa harapan terkait dengan rencana atau pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Jepang. Baik, halo, selamat sore Mas, dengan Mas siapa? Norman. Mas siapa, sorry? Norman. Mas Norman, kalau dilihat bagaimana harapan Anda terutama dari timnas Indonesia yang sampai dengan saat ini masih berada di posisi bawah sebenarnya, tapi tentu ada optimisme yang Anda utarakan atau yang Anda harapkan, seperti apa Mas Norman? Ya, harapannya tentu menang ya timnas Indonesia. Walaupun susah, dikit susah tim Jepang. Ya pemainnya main di Eropa semua. Baik. Susah. Ini Mas Omar, sorry, dari mana nih asalnya? Saya ada dari Kalideres. Oh, dari Kalideres. Iya. Mas datang jam berapa tadi Mas ke sini? Dari jam 3. Jam 3? Iya. Mas, kira-kira pemain siapa yang menjadi favorit atau yang menjadi diandalkan pada saat ini kalau menurut Mas Norman? Si Itjes. Oh, Iya. Kapten timnas ya? Iya. Kenapa tuh Mas? Kuat aja dia. Iya. Terima kasih Mas Norman. Semoga nanti Indonesia dapat memberikan yang terbaik. Terima kasih ya. Diandra, kembali saya akan mempertunjukkan beginilah atraksi-atraksi atau pertunjukan yang diberikan oleh timnas supporter kita atau supporter untuk timnas Indonesia, yang mana ada tabuh gendang di sini, kemudian ada bendera-bendera yang menunjukkan salah satu lambang atau logo terkait dengan bergeloranya untuk timnas Indonesia. Saya akan mencoba bertanya di Anda dan pemirsa,
kepada salah satu supporter untuk bagaimana menyuarakan semangatnya. Halo Mas, boleh kita wawancara sebentar ya? Dengan Mas siapa, sorry? Alex. Mas siapa? Alex. Mas Alex, ini apa harapannya bagi timnas nanti untuk bisa memberikan yang terbaik melawan Jepang? Seperti apa? Harapan saya Indonesia bisa menang lawan Jepang walaupun itu mustahil. Karena sepak bola tidak ada yang mustahil. Indonesia harga mati. Ini Mas Alex dari mana nih? Rombongannya dari mana? Kami dari skuadra Sutra. Mas, terakhir harapannya bagi timnas kita seperti apa, Mas? Hah? Harapannya? Harapan kita selalu pengen yang terbaik untuk Indonesia. Tapi saya minta untuk PSSI untuk memikirkan kembali bagaimana sistem tiket yang terjadi sekarang. Karena banyak kesalahan yang terjadi di tiket sekarang. Karena banyak teman-teman kita yang tidak kebagian tiket karena sistem yang bobrok. Terima kasih Mas, selamat sore. Saya Samlu. Ya, dan itulah keseruan yang ada di Plaza Tenggara Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Tentunya kami di sini mengharapkan dan memberikan doa yang terbaik bagi timnas Indonesia agar bisa bertanding dan juga dapat memberikan yang terbaik untuk melawan timnas Jepang pada sore atau malam nanti. Dan inilah yel-yel atau nyanyian yang tetap disuarakan Diandra bagi timnas kita. Baik, Diandra, sementara saya kembalikan ke Anda di studio dan saya akan terus memantau bagaimana kemeriahan di Plaza Tenggara Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saya kembalikan ke Anda. Atas laporan Anda langsung dari pintu merah GBK, saat ini kita akan beralih ke Yasmin Atania di pintu kuning GBK. Yasmin, bagaimana keseruan di pintu kuning? Di sana apakah supporter sudah masuk ke area GBK? Diandra dan juga pemirsa, nggak mau kalah dari Titik, Ayah dan Kevin melaporkan. Saat ini saya melaporkan langsung dari Ring Road Pintu Kuning, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di sini juga sudah sangat ramai para supporter timnas Indonesia yang hadir untuk mendukung langsung para penggawa timnas Indonesia. Tidak hanya supporter timnas Indonesia, tadi kami memantau ada sejumlah supporter, nampaknya supporter timnas Jepang yang kompak menggunakan jersey berwarna biru. Saya langsung saja mau wawancara supporter timnas yang ada dekat saya saat ini. Halo. Dari Surabaya kita. Dari Surabaya. Jauh-jauh untuk timnas. Spedok. Timnas menang. Indonesia menang. Kalimantan, Mbak. Iya, dari Banjarmasin. Iya. Luar biasa sekali. Gimana nih kira-kira nanti pertandingan antara versus Indonesia versus Jepang seperti apa pertandingannya? Ya, tentu akan menantang ya. Kita tahu tidak akan mudah, tapi kita percaya Sintayong dan tim akan berusaha sebaik mungkin. Doa kita semua yang di stadion sama yang di seluruh Indonesia untuk timnas agar tampil terbaik dan moga-moga hasil terbaik menang untuk kita. Indonesia! Menang Indonesia! Ini untuk masih dari Banjarmasin, iya. kira-kira di pertandingan Indonesia versus Jepang. Memang pertandingan yang berat ya melawan King of Asia. Cuman kita nggak berhenti berharap. Optimis! Kita tetap optimis. Seri udah cukup, apalagi menang. Kita gemuruhkan GBK. Ngomong-ngomong datang ke Jakarta dari kapan ini nih? Tadi siang. Dari pagi tadi. Jadi kita flight subuh langsung ke sini. Bela-belain untuk timnas Indonesia ya. Kira-kira mantap. Kira-kira nanti siapa pemain unggulan dari timnas Indonesia buat Mas ya? Pemain yang baru masuk ya, Kevin Dix. Kenapa? Mainnya di Copenhagen aja udah cakep ya, apalagi di timnas. Wah. Kalau Masnya kira-kira siapa nih pemain unggulan ini? Wow, Nathan ya, setia. Sama Pemain idola harus menang ya. Sandi Askim, abang tukang bakso. Ada yel-yel nggak nih untuk timnas kita supaya semakin semangat menghadapi pertandingan nanti malam? Oke, siap ya? Tanah airku tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Terakhir, tanahku yang ku cintai,
begitu membara untuk mendukung timnas Indonesia. Terakhir, prediksi skor untuk nanti malam. Gimana nih? 2-0. Saya sih 1-1 aja udah cukup. Tapi 2-1 buat Indonesia. 2-1 kita harus menang 3 poin. Kita harus maju. Kalau kita menang 3 poin kita langsung naik ke ranking 2. Harus menang, Mbak, ya. Salam Batam Indonesia. Batam ternyata. Luar biasa, terima kasih banyak Mas. Semangat terus untuk dukung timnas ya. Baik, terima kasih banyak. Iya, Diandra dan juga pemirsa tadi wawancara kami luar biasa seru sekali dengan sejumlah supporter yang berasal tidak hanya dari Jakarta saja, namun ada juga yang dari Batam, Banjarmasin, Surabaya dan lain sebagainya. Dan kita berharap tentunya nanti timnas Indonesia dapat menghasilkan yang terbaik karena kami yakin timnas sudah berjuang semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan nanti malam. Kembali ke studio Diandra. Ya, dalam rangkaian lawatannya di KTT APEC Peru 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Kamis pagi waktu setempat. Pertemuan santap pagi dengan PM Australia membahas sejumlah isu strategis bilateral. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese digelar di hotel tempat menginap Presiden Prabowo di Kota Lima, Peru pada Kamis pagi waktu setempat. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan PM Albanese di lobi hotel dengan penuh keakraban. Perbincangan keduanya dibuka dengan ucapan terima kasih Presiden Prabowo atas dukungan Australia melalui perwakilannya yang hadir saat pelantikan Presiden Oktober lalu. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sejumlah isu strategis dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia. Kedua negara sepakat akan memperkuat kemitraan di berbagai bidang. Mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan kita lanjutkan pemirsa masih terkait euforia dari timnas Indonesia versus Jepang. Ribuan warga negara Korea Selatan di Tanah Air nampaknya juga akan hadir nanti malam untuk mendukung timnas di Tanah Air. Dan mereka bersiap untuk mendukung timnas Indonesia dan juga tentunya Coach Sinteyong yang memang berkewarganegaraan Korea Selatan. Untuk itu para supporter ini yang memang akan hadir nanti juga mengenakan pernak-pernik merah putih dan akan memberikan semangat tambahan untuk timnas. Tercatat ada ribuan warga negara Korsel yang nantinya juga akan memberikan dukungan untuk timnas. Dan dari Kedutaan Besar Korea Selatan, dari angka yang kami dapat yaitu sekitar ada 1.300 warga Korsel yang siap untuk memenuhi Stadion GBK. Mereka datang untuk mendukung skuad Garuda setelah CEO dari salah satu perusahaan asal Korea memboyong tiket untuk para diaspora Korea Selatan di Indonesia. Selain untuk timnas Indonesia, mereka juga datang untuk mendukung pelatih Indonesia Sinteyong. 교민들이 우리 인도네시아를 위해서 2,000명이나 모집이 돼서 응원해 준다는 것은 상당히 나는 개인적으로 고맙게 생각하고 있다. 한국 대표팀이 경기하는 곳이 아니라 우리 인도네시아 대표팀이 경기하는데 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아가 월드컵에 나가기 위해서 한마음 한뜻이 돼서 응원해 준다는 것이 저는 상당히 고무적이고 너무 감사하게 생각하고 있고 그렇게 생각합니다. Kita ke informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Peru dari Presiden Peru, Dina Boluarte. Penghargaan itu diterima Prabowo dalam kunjungan resminya di Istana Peru Palacio de Gobierno, Kamis pukul 14.00 waktu setempat. Presiden Prabowo datang disambut dengan prosesi jajar kehormatan dan karpet merah. Penghargaan Grand Collar de la Orden de El Sol del Peru atau The Order of the Sun of the Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara Peru atas jasa sipil dan militer yang luar biasa. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan sipil tertua di Amerika, pertama kali diberikan pada 1821. Adapun penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas komitmen dan kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara Indonesia dan Peru.
country by awarding me the Grand Honor de la Orden del Sol del Perú. It's a great honor. Thank you very much, Madam President. Ya, gara kecanduan judi online, sekitar 100 orang dirawat di RSCM Jakarta. Untuk memberantas judi online, pemerintah memblokir 10.000 rekening terkait judol. Upaya pemberantasan judi online terus berlanjut. Selain penindakan kepada bandar judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bekerjasama dengan OJK melacak rekening yang dicurigai terkait dengan judi online. Hingga saat ini, pemerintah melalui OJK telah memblokir 10.000 rekening terafiliasi dengan judi online. Dalam waktu dekat, OJK juga akan memfasilitasi pusat anti penipuan online untuk menangani kasus-kasus penipuan perbankan hingga toko online. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhirnya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Sementara itu, karena mengalami gangguan mental akibat ketergantungan judi online, sekitar 100 orang harus dirawat di RSCM Jakarta. Harapan menang melalui judi online hanyalah palsu belaka. Seorang pembuat website judi online yang tertangkap di Bogor mengatakan judi online tidak akan menguntungkan para pemain karena kemenangan telah direkayasa hanya untuk para bandar. Ya, tapi menangnya di bandar ya? Iya, udah pasti Pak. Ada kemenangan, mungkin itu cuma sesaat Pak. Nanti akhirnya akan kalah juga Pak. Ah ya, maksudnya yang menang siapa? Pasti bandar Pak. Pasti bandar ya? Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital mulai memblokir akun-akun media sosial yang terbukti mempromosikan judi online. Selain itu, Komdigi mencatat lebih dari 80.000 anak terpapar judi online melalui game di telepon pintar. Indonesia darurat judi online, miris lebih dari 10.000 anak di bawah umur menjadi korban judi online melalui game di ponsel pintar yang kelihatannya lucu tetapi menjerat anak pada perjudian. Menkomdigi dan Komisioner OJK Kamis kemarin mengumumkan telah memblokir 10.000 rekening keuangan yang terafiliasi dengan judol. Dan Komdigi juga mulai memblokir akun media sosial yang mempromosikan judi online. Dengan pengikut besar seperti Instagram @kata_kstvns70 20,2 ribu pengikut dan @polamisteri 17,6 ribu pengikut telah diblokir karena terbukti mempromosikan perjudian online melalui tautan di profil akun. Saat ini lebih dari 80.000 anak di bawah usia 10 tahun terpapar judi online melalui game di handphone. Ya, di sisi lain, bahaya judol tidak hanya mengancam perekonomian namun juga kesehatan masyarakat. Diketahui sedikitnya 100 orang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat akibat kecanduan judi online. 68% pasien korban judol diantaranya adalah laki-laki dan usia korban dari 14 hingga 35 tahun. Para pasien kebanyakan berasal dari Jabodetabek, namun demikian ada pula pasien rujukan daerah seperti Kalimantan, Sumatera hingga Sulawesi. Merespon hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hari ini mengunjungi para korban judi online yang dirawat di RSCM. Saya memulai dari aspek penanganan kesehatan, dari situ terbongkar ternyata semua. Ibu Siska menjelaskan sangat detail dengan data-data yang akurat bahwa judi online ini betul-betul national disaster ya, kerusakan nasional yang harus kita atasi bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab sebagai menteri, juga daripada kalau pulang dimarahin istri terus. Karena judi online tidak segera bisa kita atasi bersama. Saya kira itu mungkin langsung tanya jawab saja sebelum Bu Siska menjelaskan, nanti menambah penjelasan dari. Saya bisa menengok saudara-saudara kita yang menjadi pasien di unit psikiatri. Saya ketemu seorang pasien yang sudah sehat, juga menjelaskan bagaimana
kecanduan dan akhirnya sempat pulang pergi dari rumah sakit ini, kambuh lagi, diatasi lagi, alhamdulillah akhirnya sembuh. Dan juga masih banyak pasien-pasien yang datanya amat sangat banyak di seluruh Indonesia. Sama kami di Studio Sore pemirsa, dan kita kembali melihat bagaimana euforia dari jelangnya laga Timnas Indonesia versus Jepang. Kita langsung bergabung dengan visual terkini dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita tahu bahwa memang supporter sudah hadir sejak tadi pagi hingga sore ini, dan kick off sendiri akan dilakukan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini kalau kita lihat bagaimana personel gabungan, dari info yang kami dapat ada sekitar 2.500 personel gabungan mengamankan wilayah GBK dan sekitarnya, yang memang nanti malam akan dipadati oleh puluhan ribu supporter Timnas Indonesia dan juga Jepang. Saat ini memang proses dari kedatangan supporter Timnas memang sedang berlangsung, dan kalau kita lihat dari banyak info yang kita tahu bahwa memang GBK sendiri dan juga PSSI melakukan banyak perubahan dalam cara mengakses pintu masuk dan juga menempati tempat ataupun juga menggunakan tiket, karena ada beberapa hal yang harus dipatuhi seperti mendaftarkan diri di Garuda ID, lalu sesampainya di GBK akan ada face recognition atau pengenalan wajah melalui alat face detection, dan juga ada scanning tiket, sehingga nanti semua supporter yang sudah membeli tiket secara resmi akan bisa masuk ke kawasan GBK dengan lebih tertib, ya. Cara ini tentu mungkin hal yang sangat baru di pertandingan yang diselenggarakan di tanah air, namun tentunya PSSI berinovasi dan juga sesuai aturan FIFA agar semua nanti tetap berjalan dengan baik. Nah, kalau dari visual yang kita lihat terkini, ini adalah nampaknya kedatangan dari tim Samurai Biru dengan pelatih Hajime Moriyasu, ya. Skuad bertabur bintang atau yang disebut dengan Samurai Biru ini memang nampaknya kalau dari formasi mungkin ya akan mengandalkan 3-4-2-1, karena pelatih Hajime Moriyasu juga akan pastinya menggunakan para pemain yang memang akan tampil mulai dari Takefusa Kubo, Takumi Minamino hingga Kaoru Mitoma. Dan pelatih Hajime Moriyasu sendiri mengatakan bahwa memang di atas kertas Jepang jauh unggul, namun Indonesia bisa saja memberi kejutan melihat line up yang akan diberikan oleh Sinteyong juga akan cukup membuat timnas Jepang juga harus bekerja keras, karena kita tahu Indonesia memang masih bersikeras untuk memberikan penampilan terbaik usai meraih 4 hasil imbang pada putaran kualifikasi kali ini. Terakhir Indonesia meraih poin penuh justru pada laga terakhir putaran kedua kualifikasi. Tetapi masih bisa diperbaiki, pemirsa, mengingat memang masih ada pertandingan dalam putaran ketiga yang digelar hingga 2025. Kita lihat visual terkini dari kedatangan timnas Jepang. Tim asuhan pelatih Hajime Moriyasu ini juga nanti akan diperkirakan akan memainkan Takefusa Kubo, Takumi Minamino dan juga Kaoru Mitoma. Dan beberapa pemain lainnya yang memang merumput di Liga Eropa. Bisa dipastikan malam nanti akan terjadi peran bintang, karena kita tahu line up Indonesia juga tidak kalah menarik. Dengan diperkirakan Kevin Dix malam ini akan turun perdana usai naturalisasi beberapa hari yang lalu. Dan nampaknya juga akan ada banyak kejutan. Nah, kalau ini pemirsa kita lihat timnas Jepang juga nampaknya akan didukung oleh supporter Jepang, baik itu diaspora Jepang itu sendiri yang memang ada di tanah air.
dengan menggunakan jersey berwarna biru yang memang kontras dengan timnas kita yang seluruh supporter nampaknya akan menggunakan atribut merah putih. Saat ini kita tahu bahwa ada banyak hal yang harus ditaati oleh para supporter ketika tiba di kawasan GBK. Mulai dari face recognition, tiket scanning, dan ini bagian dalam dari GBK nampaknya sejumlah supporter ini ada supporter dari timnas Jepang sudah menempati tempat duduk yang disediakan. Saat ini ya, ini bagaimana memang kawasan GBK luar, dan ini tadi bus yang baru saja mengantarkan skuad Samurai Biru ke area dalam GBK. Kick-off sendiri akan dilakukan di 19.00 dan line up resmi dari timnas tanah air akan diumumkan di 18.00. Ya pemirsa, timnas Indonesia menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno. Memang kita tahu Garuda berambisi mendulang tambahan poin untuk menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya. Dan nampaknya Rizky Ridho juga dan kolega harus melupakan hasil buruk di laga sebelumnya. Dan pelatih Sintayong juga harusnya meramu formasi terbaik dan strategi jitu karena kualitas yang kita hadapi saat ini Jepang tidak hanya terbaik di Asia, bahkan dunia, karena ini adalah tim yang lolos langganan di Piala Dunia. Dan Indonesia sendiri saat ini posisi J. Des dan juga kawan-kawan berada di peringkat 5 klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Kita tahu kita meraih 4 hasil imbang pada kualifikasi kali ini, dan terakhir poin penuh justru kita dapat ketika putaran kedua. Tapi lagi-lagi everything is very possible, sangat mungkin. Di atas kertas Jepang memang lebih superior dari Indonesia karena Samurai Biru ya merupakan tim raksasa di kancah sepak bola Asia dan langganan Piala Dunia. Kita lihat bagaimana supporter timnas, nobody believe in, what's that? But we believe in, ya, something like, saya nggak bisa baca terlalu jelas, tapi itu adalah ucapan optimisme dari supporter timnas dengan atributnya masing-masing. Dan rekayasa lalu lintas di kawasan GBK memang pasti akan dilakukan pada sore hingga jelang malam. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di area GBK maupun memiliki agenda di kawasan Senayan, kami sarankan untuk mulai melihat jalur-jalur alternatif karena kita tahu di setiap pertandingan yang melibatkan timnas yang ada di tanah air di GBK khususnya pasti akan membuat ruas-ruas jalan di sekitar Senayan dan juga selatan Jakarta akan sangat padat. Kami pun menyarankan Anda untuk melihat bagaimana nanti situasi di lapangan, jadi silakan untuk pertimbangkan untuk ruas-ruas jalan yang akan Anda lewati. Termasuk juga timnas, supporter timnas yang mungkin saat ini masih mencoba bergerak untuk menuju ke kawasan GBK. Tentunya transportasi umum adalah salah satu solusi terbaik untuk mencapai kawasan ini. Kalau bicara pengamanan memang luar biasa. Dari data yang kami punya ada sekitar 2.500 personel gabungan yang ditugaskan untuk mengatur dan juga mengamankan tidak hanya kawasan Gelora Bung Karno sendiri, namun kawasan-kawasan pendukung di GBK, ya. Jadi akan sedikit padat untuk malam ini jelang nanti pertandingan. Yang menarik juga bahwa timnas sendiri memang membuat banyak pemburu pernak-pernik timnas Indonesia ini kewalahan. Dari informasi yang kami dapat juga bahwa jersey luar biasa laris.
Ya, masih kita lihat bagaimana visual terkini di Gelora Bung Karno. Nampak para supporter berjajaran di pintu masuk untuk skuad timnas Jepang. Walaupun mungkin tidak akan memiliki kesempatan bertatap langsung, namun paling tidak supporter ingin melihat bagaimana idola mereka melintas walaupun sesaat. Dan ada yang menarik ketika kita bicara jelang nanti laga, bahwa banyak yang ya ini kita lihat saat ini para pemain timnas Jepang nampak ada Riksudoa, Itakura, yang juga nampak ada di dalam GBK. Mereka adalah back dan penyerang timnas Jepang. Ya pemirsa, supporter timnas memang pastinya akan mendominasi nanti malam dan menjadi energi untuk pemain ke-12 dari timnas Indonesia itu sendiri. Sintayong sendiri mengatakan bahwa pemain untuk malam ini harus enjoy atau menikmati permainan, ya, fokus. Oke. Dan kita coba ikuti perkembangan lebih lanjut di lapangan di kawasan GBK. Ada rekan kami, Aya Nufus. Kita saksikan bersama. You guys come to Indonesia to watch the game or what? Nggak tahu mas. Live in Jakarta. You live in Jakarta, so do you tiba-tiba hilang ya? Yeah. Oh ya pasti, saya tinggal di Jakarta. Oh no, you can speak bahasa. Alright. So, jadi saya akan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia saja, Diana dan juga pemirsa. Pertanyaan yang paling menarik, apakah pertandingan malam hari ini akan dimenangkan oleh Indonesia? Kira-kira apakah Indonesia dapat mengibas Jepang? Pasti menangnya Jepang dong. Oke. Siapa namanya kalau kamu? Yosi perempuan. Kalau menurut Anda, pertandingan ini akan seperti apa? Akan Jepang menang. Oke. Kalau pemain andalannya kira-kira siapa? Kalau dari kamu Yosi dulu. Belum tahu sih. Lihat dulu kita. Baterainya mati. Ya. Tutup ngomong aja. Cek, oke. I think sepertinya ini suaranya sudah terhubung kembali. Ya, sudah. Apakah bisa dipastikan? Oke, baik, saya akan segera berbincang. Sorry, tadi ada kesalahan teknis. Oke, siapa tadi namanya? Soma Sound. Oke, Soma Sound. Soma Sound, saya punya pertanyaan lagi. Ya, tadi bagaimana rekan kami juga mencoba untuk berbincang dengan supporter dari Jepang. Dan memang kalau kita lihat bagaimana banyak sekali diaspora Jepang yang berada di tanah air. Ya, sebagai warga negara yang baik tentunya akan mendukung timnas mereka. Dan kita tentunya ingin semua pertandingan berjalan dengan damai, bersahabat. Siapapun nanti juga yang menang, walaupun kita ingin ya hasil yang paling baik untuk Garuda. Dan kita masih akan melihat kira-kira bagaimana suasana di GBK. Ya, kita kembali melihat visual terkini dari dalam GBK. Nampak pemain dari asuhan Hajime Moriyasu mulai menjajaki rumput di GBK. Nampak melihat bagaimana euforia yang sudah ada. Takefusa Kubo, Takumi Minamino hingga Kaoru Mitoma nantinya juga akan diturunkan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Skuad Jepang memang
sangat tidak bisa diremehkan karena mereka merupakan tim raksasa di Asia bahkan dunia. Langganan dalam kontes Piala Dunia membuat mereka cukup percaya diri. Bahkan Jepang saat ini memang memimpin klasemen. Dalam 5 pertandingan terakhir, timnas Jepang menunjukkan superioritasnya dengan meraih 4 kemenangan dari 5 laga terakhir. Kita masih melihat visual terkini dari kawasan GBK. Pintu masuk nampaknya ada yang segera tiba. Ini ya, timnas Indonesia tentunya yang sudah memasuki area GBK. Kalau tadi di awal timnas Jepang sudah tiba terlebih dahulu, saat ini timnas Indonesia yang nampaknya masuk ke kawasan GBK dan segera bersiap untuk match nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Momen kedatangan ini tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh supporter yang memang saat ini berada di GBK. Kalau kita lihat tadi pagar pembatas dipadati oleh banyak supporter. Ya, kita lihat timnas Indonesia, Rizky Ridho dan kolega nampak akan segera turun. Kalau bicara line up sendiri akan kita ketahui di 18.00. Apakah juga nanti Kevin Dix akan merumput pertama kalinya untuk skuad merah putih? Karena kita tahu proses naturalisasi yang berlangsung beberapa hari yang lalu juga kemungkinan akan bertujuan untuk membuat Kevin Dix dan yang lain juga akan hari ini berkolaborasi. Kalau bicara track record dari Indonesia versus Jepang, pemirsa, walaupun kita tahu Jepang memang lebih mendominasi, namun bukan berarti skuad Garuda tak pernah mengalahkan tim Samurai Biru. Kalau bicara sejarah, Indonesia pernah menaklukkan Jepang di laga persahabatan di GBK juga 43 tahun yang lalu, yaitu 24 Februari 81 dengan skor 2-0. Nah, semoga kenangan di 1981 bisa kita bawa malam ini dan membuat Indonesia unggul berapapun skornya. Karena kita perlu poin untuk mendongkrak posisi klasemen kita yang memang masih berada di peringkat kelima untuk grup C dengan 3 poin. Nama-nama seperti Tom Hay, Calvin Verdong hingga Ravel Struck nampaknya akan menjadi andalan pelatih Sinteyong yang diprediksi pemirsa akan mungkin ya kembali menggunakan formasi 3-4-3. Oke, kita lihat Takefusa Kubo saat ini ada di layar. Nampaknya sedang bersiap dengan skuad Samurai Biru. Takefusa Kubo juga merupakan salah satu pemain top Jepang.
yang bermain di Real Sociedad Spanyol or Española. Alright, baik. Kita melihat kembali visual terkini di GBK. Bus yang mengantar timnas nampaknya mulai meninggalkan pintu masuk. Dan kita tahu bahwa sesaat yang lalu Rizky Ridho dan kolega sudah berada di kawasan GBK. Ya, bus dari timnas nampak sudah meninggalkan pintu masuk GBK dengan tadi membawa skuad timnas. Kita akan pantau situasi terkini dengan laporan rekan kami di sana. Ada Ayah Nufus. Semuanya tinggal di Jakarta. Semuanya tinggal di Jakarta ya? Iya. Oke. Apakah ini pertandingan pertama kalian menyaksikan pertandingan Indonesia dan juga Jepang? Iya. Ke stadion GBK juga baru pertama? Enggak, GBK biasa saya lari, tapi sih yang nonton sepak bolanya baru pertama kali sih. Oh, oke. Bagaimana setelah Anda melihat antusias dan juga atmosfer dari para pendukung timnas Indonesia? Ya, sangat ramai dan mereka sangat menyenangkan yang nontonnya tadi. Ya. Nah, Perbedaannya dengan di Jepang seperti apa? apa ya, lebih apa ya, lebih ramai terus ya, lebih excited gitu ya. Lebih bernyanyi ya? Bernyanyi gitu. Oke, kalau menurut Anda, lebih suka bernyanyi ya? Oke, kalau menurut Anda perkiraan atau prediksi pertandingan malam hari ini Indonesia-Jepang seperti apa? Seperti apa itu ya susah membayangkan, tapi yang pasti Jepang menang gitu. Yakin? Jepang menang? Oke, skornya berapa? 3-0. 3-0, jangan banyak-banyak. Oke, siapa pemain andalan? Kubo. Kubo, ada lagi? Kubo juga. Kamu juga bisa bahasa ya? Oke, kamu? Tidak bisa. Ya, kamu tidak bisa. Who is your favorite player? Mitoma. Wow. You also? Doang. Oke. I think sepertinya semuanya pemain-pemain terbaik dari Jepang ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa pemain yang ditakuti sama kalian? Pemain Indonesia yang paling ditakuti, yang harus diwaspadai? Mungkin Ridho. Ridho. Oh, oke. Pertanyaan terakhir, adakah kalian sudah mempersiapkan yel-yel untuk mendukung timnas Jepang pada malam hari ini? Iya. Oke. Kita coba sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Nippon. Oke, kalian sudah pernah dengar lagu Indonesia? Sudah pernah dengar lagu supporter Indonesia bernyanyi? Indonesia. Belum. Merdeka, rayaku. Pemirsa, sepertinya seru sekali jika saya gabungkan fans Jepang dan juga fans dari Indonesia. Oke, boleh bergabung? Supporter dari Indonesia, boleh bergabung. Halo. Seru sekali. Oke. Kalau tadi kita sudah mendengar yel-yel dari pendukung Jepang, sekarang kita dengar yel-yel dari pendukung Indonesia. Boleh ya? 1, 2, 3. Indonesia. Oh, kurang serentak ini, kurang serentak. Oke, dadah. Oke, coba saya ngobrol dengan Mas ya. Siapa namanya Mas?
Andre. Mas Andre, oke. Mas Andre tadi kan dibilang sepertinya Jepang menang nih 3-0. Kalau menurut Anda seperti apa? 2-0 buat Indonesia. 2-0 buat Indonesia. Oke, prediksi Anda siapa yang akan paling menunjukkan performa terbaik di laga kali ini? Orat Megon. Orat Megan. Oke, kalau Kevin Dick seperti apa? Kevin Dick 9 lah sempurna. Oke. Terus kalau dari pemain seperti Rido dan lain-lainnya? Pasti defense terbaik Rizky Ridho. Oke, baik. Harapannya satu lagi untuk Indonesia. Poin penuh di Indonesia lawan Saudi dan Jepang. Oke, baik. Terima kasih Mas Andre. Terima kasih teman-teman dari Jepang juga. Terima kasih. Ya, pemirsa seru sekali dan juga Diandra seperti inilah 3-2. Kalau kita lihat memang para pendukung Indonesia dan juga Jepang ini sangat sopan sekali begitu ya. Mereka juga terlihat friendly atau mau berbincang dengan para pendukung Indonesia juga, dan sering juga terlihat bahwa fans antara Jepang dan juga Indonesia ini saling foto bersama begitu ya. Karena memang tidak hanya para pendukung timnas saja, namun juga timnas Indonesia saja, namun juga para pendukung timnas Jepang ini ramai sekali di Stadion Gelora Bung Karno. Dan tentunya kita penasaran sekali dan juga excited untuk menyaksikan seperti apa laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Kembali ke Anda, Diandra. Tadi ada rekan Aya langsung dari GBK yang sudah berbincang dengan teman-teman dari Jepang maupun juga Indonesia. Nah, kalau tadi supporter di tanah air tidak lengkap rasanya kalau saya tidak mengajak Anda untuk traveling secara virtual. Kita lihat bagaimana kemeriahan para pendukung timnas Indonesia langsung dari Tokyo, di KBRI Tokyo jelang laga Indonesia kontra Jepang malam ini. Sudah bersama kami Bapak Muhammad Al-Aula, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI ya, di Tokyo. Selamat sore waktu Jakarta. Bapak, apa kabar? Selamat sore waktu Jepang juga. Sekarang sudah mulai hampir pukul 7.30 malam di Jepang. Oke, siap Pak. Kalau kita bicara, ini bajunya udah keren banget nih. Udah merah-merah nih ya. Tinggal yang di belakang nih juga harusnya merah-merah juga. Tapi yang penting hatinya merah putih ya. Oke. Pasti hatinya merah putih. Betul, saya ke Pak Muhammad dulu. Pak, kalau kita lihat bagaimana, ya tentunya kalau tadi lihat ya di Indonesia, di GBK luar biasa. Kalau dari KBRI sendiri ada nonton bareng nggak sih Pak? Atau bagaimana teman-teman di Tokyo ya khususnya untuk mungkin pengen support, ada hal yang kita fasilitasi? Betul, terima kasih Mas Jojo. Hari ini KBRI Tokyo bekerja sama dengan komunitas masyarakat Indonesia Jepang, salah satunya dengan Garuda Japan, juga mengadakan acara nonton bareng di KBRI Tokyo pada malam hari ini. Sudah animo teman-teman luar biasa besar sekali. Dengan tempat yang lumayan terbatas, kita insya Allah akan memfasilitasi sekitar 200 sampai 250 warga Indonesia yang akan menonton bareng bersama di KBRI Tokyo, Mas. Oke, jadi ada 200-an lah Pak ya yang nanti akan nonton bareng ya Pak. Nah, kalau 200-an ini apakah memang mereka semuanya ada mahasiswa atau diaspora kita? Dari mana Pak backgroundnya Pak yang KBRI sendiri undang, dan apakah pastinya gratis ya Pak? Yang pasti pertama memang gratis. Bahkan kita sudah siapkan beberapa cemilan dan makanan ringan juga untuk teman-teman. Kalau tadi pertanyaannya tentang background, cukup bervariasi Mas. Ada mahasiswa, ada para pekerja, dan juga diaspora Indonesia yang berada di Jepang dari berbagai kalangan. Oke, jadi memang mereka semuanya kita buka secara terbuka semuanya ini. Oke, jadi everyone is welcome ya Pak ya untuk diaspora kita. Siapapun yang ingin datang tadi. Tapi kalau bicara, betul, ya ini kan ada kuotanya Pak, 200 ini apakah memang teman-teman di Jepang harus tadi sebelumnya reservasi dulu atau memang they're free to come, langsung seperti itu? Kita lakukan metode pendaftaran juga Mas untuk menghindari penumpukan yang berlebihan di KBRI. Jadi sejak hari Rabu kita membuka pendaftaran secara terbuka, dalam artian everyone are welcome to register, dan sampai dengan dalam waktu yang cukup singkat jumlah kuota yang kita buka sudah terpenuhi.
Oke, Pak, sebagai diaspora Indonesia di Jepang, ini kan tentunya pertandingan yang cukup membuat kita membingungkan ya, karena kita tahu Anda dan teman-teman sedang berada di Jepang, bekerja di sana dan juga bersekolah dan tinggal di sana. Tapi di satu sisi kita juga sangat ingin timnas menang. Kalau dari Anda sendiri dan teman-teman, bagaimana nanti melihat jalannya pertandingan? Pastinya dukung Indonesia, tapi ada perspektif lain yang mungkin teman-teman diaspora di Indonesia di Jepang sendiri punya? Ya benar, yang pasti kita semuanya mendukung Indonesia dalam pertandingan melawan Jepang ini. Di saat yang sama juga semua teman-teman di sini juga melakukan perhitungan. Dalam arti kita melihat bagaimana peluang yang ada dan kita melihat bahwa saat ini posisi kita di klasemen sedang berada di posisi terakhir. Tapi di saat yang sama juga optimisme teman-teman sangat tinggi karena dari pertandingan-pertandingan sebelumnya meskipun kita beberapa kali tidak mendapatkan hasil yang maksimal, beberapa kesempatan ada, tapi dari sisi pertandingan juga Indonesia mampu untuk mengimbangi lawan-lawan. Artinya dari sisi skor memang pada saat pertandingan sebelumnya tidak sesuai dengan beberapa kesempatan, tidak sesuai dengan harapan, tapi dari sisi permainan sangat timnas Indonesia juga memiliki kualitas yang sama. Artinya ketika sekarang memang berhadapan dengan Jepang, kita tahu Jepang saat ini berada di puncak klasemen. Betul. Bukan buat Indonesia pesimis dan teman-teman di sini juga sebaliknya sangat optimis bahwa Indonesia akan bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang kita harapkan. Oke. Nah, kalau dari sudut pandang supporter, Pak, Anda tentu tadi menyebutkan dan mengikuti bagaimana sebenarnya perkembangan dinamika kita beberapa kali pertandingan terakhir yang memang kurang memuaskan. Punya insight atau sesuatu, Pak, mungkin Anda dari sudut pandang penonton dan penggemar, karena kita tahu banyak kemarin yang mengkritik bagaimana Sintayong harusnya jangan eksperimen deh. Ikutin aja deh pakem yang ada atau seperti apa. Plus juga kita punya Kevin Dix yang mungkin akan turun juga. Anda punya mungkin saran atau unek-unek yang ingin disampaikan sebagai seorang supporter, Pak? Tentu pembicaraan kita ikuti ya bagaimana penonton, respon penggemar khususnya dari pertandingan terakhir melawan Cina. Tapi kami sebagai pendukung timnas intinya tentu mempercayakan pada tim pelatih yang paling tahu bagaimana kondisi terakhir pemain, bagaimana situasi di ruang ganti pemain, bagaimana analisa dari pelatih terhadap kondisi pemain dan juga calon lawannya seperti apa. Kami kira di sini bahwa kita mempercayakan kepada tim pelatih yang mana yang terbaik yang akan diturunkan. Dan untuk malam ini pun tentu kami semuanya punya analisa-analisa sebagai komentator atau kemudian sebagai tapi pada akhirnya tentu pelatih lah yang paling mengetahui situasi di lapangan maupun situasi di ruang ganti, kondisi mental maupun kondisi fisik dari pemain. Ya, sah-sah saja, Pak. Karena kan kita juga menikmati. Jadi everyone they got their own perspective. Jadi it's really okay untuk berpendapat dan kadang kan supporter juga ini pemain ke-12 ya, Pak. Jadi memang kita semangat ya kritikan apapun itu juga energi yang luar biasa untuk timnas. Nah, kalau kita lihat Jepang sendiri, Pak. Ini saya ingin bertanya Anda sebagai diaspora dan juga perspektif dari Jepang. Apakah masyarakat Jepang juga malam ini cukup antusias melihat pertandingan malam ini dari experience yang Anda rasakan di Jepang saat ini? Iya, betul sekali. Jadi pendukung timnas Jepang juga sangat antusias untuk menyaksikan pertandingan malam hari ini. Rekan kami yang sekarang ikut berada di dalam layar saat ini juga sebelumnya sudah berkomunikasi dengan teman-teman masing-masing dan mereka semuanya mendapatkan kesan bahwa para penonton Jepang, para pendukung Jepang juga sangat antusias menunggu pertandingan malam hari ini. Dan mereka juga sangat waspada bahwa timnas Indonesia bukan lawan yang ringan dan mereka juga sangat berharap mendapatkan hasil yang tentunya bagus buat tim Jepang. Jadi kalau dari sisi pendukung saya kira memang mereka juga sangat sangat menanti-nanti pertandingan ini. Termasuk juga ini juga saya kalau boleh share di sini. Ya, boleh, pendukung timnas Indonesia di Jepang maupun juga pendukung Jepang
sangat menantikan pertandingan Jepang melawan Indonesia di bulan Juni tahun 2025 yang akan datang. Oke, jadi nanti kita gantian ya Pak ya. Berarti Bapak Muhammad dan teman-teman harus ke stadion juga nih ya. Pakai baju merah putih. Oke, nah kalau tadi Anda bicara euforia di Jepang. Jadi kalau bisa digambarkan memang malam ini dipastikan juga rakyat Jepang akan menyaksikan pertandingan ini dan mereka sangat antusias ya Pak, seperti yang Anda gambarkan tadi ya. Apakah dari yang Bapak ketahui juga, adakah acara nobar-nobar yang diselenggarakan secara masif juga di Jepang? Atau seperti apa Pak, kalau dari mereka sendiri? Kalau kita melihat ke KP-KP yang ada di Jepang, biasanya mereka akan selalu menyelenggarakan secara langsung juga. Dan komunitas Indonesia juga Mas, sekedar informasi bahwa selain yang berlangsung di KBRI, ada sekitar 10 nobar lain yang juga dilaksanakan oleh komunitas Indonesia yang ada di Jepang, bersama dengan komunitas-komunitas kecil mereka di setiap wilayah, menyelenggarakan nobar untuk pertandingan malam hari ini. Jadi dan itu pun tidak hanya diikuti oleh masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat Jepang yang ingin menikmati atmosfer yang sangat pastinya sangat menyenangkan untuk menyaksikan pertandingan malam hari ini. Oke, jadi tidak hanya di Tokyo ya Pak ya, di beberapa kota lainnya, titik lainnya juga teman-teman kita diaspora Indonesia menyelenggarakan tadi nonton bareng. Pak, kalau boleh tahu nih yang di belakang dari tadi senyum-senyum aja, suaranya mana nih? Aduh, seru banget ya. Oke, mungkin pertanyaan buat support teman-teman yang di belakang, ada yel-yel nggak sih malam ini? Kalau di GBK kan mereka punya yel-yel, kita bikin yel-yel nggak di Jepang? Boleh dijawab, silakan. Ada dong. Oke, boleh lihat nggak? Ya. Indonesia menang. Oke, tepuk tangan dong. Simple tapi maknanya. Ini pertandingan masih 1 jam lagi. Jadi teman-teman dari berbagai wilayah di sekitar Jepang sedang dalam perjalanan. Jadi kami berharap mungkin setelah 1 jam nanti, setelah pada saat jeda babak pertama menuju ke babak kedua, kalau misalnya ada kesempatan, saya yakin insya Allah sekitar 200 orang teman-teman dari teman-teman Indonesia yang ada di Jepang akan dengan senang hati untuk berbagi bagaimana suasana. Iya, saya sangat apresiasi sama teman-teman dan juga teman-teman KBRI ya, karena kita tahu merantau di negeri orang, tentunya kebersamaan ini mahal sekali harganya ya Pak ya. Ini yang kadang lebih dari uang, karena memiliki saudara di tanah rantau pasti akan sangat membantu banyak hal. Dan teman-teman saya juga ngelihat bahwa luar biasa deh effortnya. Mungkin satu nih Pak Muhammad, kalau bicara skor ya, kita tebak-tebakan lah dikit nih. Harapannya kira-kira berapa nih Pak? Ini langsung aja teman-teman yang di belakang. Iya boleh. Coba saya tanya yang di belakang, monggo. Ini ketuanya berapa ya? 3-1 yang bisa menang. 2-1 aja. Indonesia. 3-1. Berapa lagi? Macam-macam, ada 1-0, ada 3-1, ada 2-0 katanya Mas. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting katanya 3 poin. 3 poin. Oke. Harus optimis dong ya. Walaupun tadi memang akan cukup berat ya, karena timnas Jepang kan Pak, asuhannya Hajime Moriyasu kan luar biasa. Bukan kaleng-kaleng ya Pak ya. Oke, Pak. Peringkat 20 dunia kan sekarang. Iya. Betul sekali. Tapi Pak, kalau bicara kangen nggak sih semuanya sama Indonesia? Pengen nggak sih sebenarnya kalau nonton ke GBK langsung balik kampung? Oke. Nyiapin kudapan nggak sih untuk malam ini? Ada cemilan khusus yang kita bikin apa? Khas mungkin? Oh iya dong, kami siapkan mie goreng bakso, kemudian juga ada berbagai macam makanan-makanan ringan Indonesia. Kita enak banget buat supporter Indonesia yang ada di Jepang. Iya, nanti kalau saya ke Jepang boleh ya Pak saya main? Silakan Mas, silakan. Tokyo itu salah satu tempat favorit saya Pak, dan banyak orang, waduh itu luar biasa. Pak Muhammad, satu mungkin sebagai diaspora dan juga rekan apa yang ini sampaikan untuk timnas Indonesia or anything yang Anda ingin ucapkan untuk Indonesia apa? Silakan Pak, kami beri kesempatan.
Kami berharap timnas bisa menunjukkan permainan yang terbaik untuk Indonesia. Kami di sini seluruh warga negara Indonesia, pendukung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, mengharapkan hasil yang terbaik dan mendukung dengan doa kami di sini. Percayalah bahwa teman-teman Indonesia di Jepang juga akan menitipkan doanya, sehingga teman-teman yang bertanding di lapangan di GBK yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu penonton Indonesia, insya Allah bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Doa kami untuk teman-teman semuanya. Oke, kalau yang di belakang boleh ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Boleh, silakan. Saya dari perwakilan Garuda Jepang. Oke. Yang pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mendukung timnas Indonesia dimanapun berada, dan termasuk juga di Jepang. Antusiasnya sungguh luar biasa sekali. Dan harapan kami di Garuda Jepang, semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil 3 poin. Dan bisa sesuai target Pak Erick Thohir, bisa masuk ke round 4. Oke. Udah. Itu saja dari kami Garuda Jepang. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Salam dari Jepang ya. Insya Allah semuanya sehat-sehat ya. Dan tentunya hasil malam ini kita dapat poin yang paling baik ya untuk timnas dan juga ya amin. Dan tentunya kita harus berbesar hati juga. Jepang juga adalah negara sahabat kita yang kita harus junjung tadi nilai-nilai sportivitas, hormat satu sama lain ya Mas ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Indonesia gimana tadi Yalil? Indonesia? Indonesia menang. Oke, nggak apa-apa nge-lag dikit namanya juga. Iya. Oke Mas Jojo, saya kira mungkin yang pasti kita berharap hasil yang terbaik untuk Indonesia pada malam hari ini. Oke, baik, terima kasih semuanya. Arigato. Matur nuwun. Terima kasih. Oke, baik. Kita lihat bersama pemirsa. Ya, kembali. Sintayong, ketika Sintayong mengatakan gini, dia bilang, fokus saja pada permainan, nikmati, dan Sintayong sendiri tidak berani memprediksi. Saya hanya ingin mengatakan memang sangat sulit menghadapi Jepang, terutama karena kalaupun kita mau pakai sistem apa, parking bus gitu ya, jadi bus parking gitu, jadi kita sangat bertahan habis-habisan, dikoyak juga oleh Bahrain melakukan itu, dikoyak juga 5-0 waktu itu ya. Jadi harapan kami adalah seluruh pemain bermain bebas ya, memang agak bertahan. Tapi kemudian pada kesempatan-kesempatan kita bisa melakukan serangan balik ya. Terutama kan back kita sekarang boleh dibilang cukup kuat lah ya, dengan adanya Jai Ijes, kemudian tentu saja ada Kevin Dix sekarang yang masuk. Sementara ada pilihan mau Hapner ataupun Rizky Ridho misalnya. Jadi kita bertahannya kuat, yang di tengah Nathan Chuaon dan kemudian Tom Haye ya. Perdong kanan, bisa Sandy Walsh atau Yakob Sayuri di kiri. Dengan demikian masih ada peluang untuk sesekali menyerang balik begitu dengan 3-4-3 tadi. Begitu Diandra. Baik, untuk atmosfer di sana bagaimana, Bung Effendi, dengan antusiasme para supporter yang begitu tinggi mendukung timnas Indonesia bertanding malam hari ini? Ya, sebentar lagi saya dengan ini ya, Matius ya, yang selalu Matias ini selalu berkeliling dunia. Qingdao juga ikut, Bahrain juga ikut. Nah, sebentar lagi kami akan menuju dekat ke stadion, tapi tadi kami cari di sini supaya analisis dan sedikit gambarannya itu bisa terdengar lebih jelas. Kalau sudah sampai di sana, semua orang sudah akan berteriak-teriak. Intinya semua antusias, terutama sekali lagi supaya kita naik sedikit lah dari posisi kita gara-gara Australia justru di Melbourne 0-0 dengan Saudi, dan Cina mencuri kemenangan di kandang Bahrain ya pada detik-detik terakhir injury time 1-0, sehingga kita jadi di bawah, sehingga semua yang di sini Diandra penuh semangat untuk katakanlah ya, kalaupun tidak hasil spektakuler, seri pun sudah, seri masih belum berubah ya. Tapi artinya ada sesuatu yang membuat Indonesia pernah menang melawan Jepang 5 kali. Tapi skornya itu kalau dilihat perbandingan 9-5 dan kemudian seri 2. Tapi kita pernah menang. Tahun 81 kita menang 2-0 terakhir kalinya ya. Dan yang kita lihat waktu di kejuaraan Asia,
di Doha terakhir kita sama-sama itu kita kalahnya 1-3. Jadi artinya ada perlawanan. Demikian Diandra. Baik, kalau kita melihat kekuatan timnas Jepang yang saat ini kan menduduki peringkat pertama di klasemen grup C. Apa sebetulnya Di tantangan Asia juga, terbesarnya nih, Bung? Iya. Bagaimana, Bung? Tantangan terbesarnya menurut saya adalah kita punya pemain-pemain luar biasa. Tentu saja dia bermain di klub-klub luar biasa. Tapi seperti biasa, kalau stars ini berkumpul bersamanya agak jarang. Terjadi apa yang seperti kita waktu melawan Cina di Qingdao itu ya. Individu luar biasa, tetapi ternyata pemenangnya siapa? Pemain yang bermain sebagai tim. Cina itu bermain sebagai tim. Pressure-nya kelihatan ya, seperti Liverpool. Satu pemain kita yang luar biasa bisa menguasai bola, tapi 2 atau 3 pemain Cina langsung melakukan pressure. Dan seperti waktu lawan Bahrain maupun Cina, itu mereka tetap banyak trik-triknya ya. Ada jatuh, nah kita terlalu polos kalau menurut saya. Tentu saja saya tidak menganjurkan supaya kita main trik seperti itu. Cuma kalau orang main 10 ya mungkin diimbangi juga lah 1 atau 2 ya. Artinya dalam sepak bola itu sangat biasa, Anda mau lihat liga manapun terjadi hal yang seperti itu. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, jadi beban kita pada saat ini adalah bagaimana bermain sebagai tim yang memang kesempatannya kurang banyak. Karena kita kan datang dari mana-mana. Perasaan saya mungkin pada malam ini 9 mungkin pemain naturalisasi dengan 2 pemain di liga kita ya. Ada Yakob Sayuri katanya, Rizky Ridho atau mungkin Egy Maulana Fikri yang akan diturunkan pada kesempatan yang berbeda mungkin. Tapi kembali ke pertanyaan tadi dan para pemirsa, kata kuncinya adalah bagaimana bermain sebagai tim dan juga tidak tertekan ya dengan mengingat Jepang terus. Tapi ada pemain ke-12. Kita semua yang ada di sini, kalau nanti kita nyambung kita ke belakang, pasti semuanya akan penuh bagaikan Jepang itu bermain di apa ya? Walaupun pendukung Jepang juga cukup banyak ya, Indra. Baik, terima kasih Bung Effendi. Kita akan hubungi kembali ketika sudah di dalam ya Bung ya? Iya pasti. Oh iya, kalau sudah di dalam, sudah dekat-dekat dengan yang heboh-heboh. Tapi kita dengar dulu dong, ini pendukung apa nih? Matias yang selalu mengelilingi timnas Indonesia nih. Kemana-mana, Bahrain, Qatar, kemudian juga Prancis ya. Sekarang gimana pendapatnya tentang ini nih? Pasti dengan seru, karena di antara 2 tim yang besar di Asia sekarang, yang bisa sebut. Ada Jepang, ada juga Indonesia. Sekarang kita punya kualitas juga di kita luar biasa, levelnya udah naik, jadi pasti bisa curi poin di sini lawan Jepang. Wah, nah, Prancis saja bilang curi poin di sini, Nero? Oh ya, kalau saya realistis, Habil juga mengatakan apa yang disampaikan Sintayong itu yang oke, main bebas, didukung oleh penonton, lalu fokus pada pertandingan. Gitu Diandra. Kita ketemu lagi di belakang nanti. Baik, terima kasih Bung Effendi, selamat menonton nanti. Ya, selamat menyaksikan juga dari kanal RCTI kita. Baik, terima kasih Bung Effendi, kita akan... Ya, tadi perbincangan rekan kami Diandra dan juga Bang Effendi terkait bagaimana prediksi dan juga perspektif mereka terkait jelang laga Indonesia versus Jepang. Yang memang kalau kita tahu bahwa di atas kertas Jepang memang unggul, namun di 81 ya tahun 81 Indonesia pernah mengalahkan Jepang dalam laga persahabatan di stadion yang sama yaitu GBK dengan skor 2-0. Semoga kenangan baik itu bisa terulang malam ini. Dan inilah suasana terkini dari dalam Stadion Gelora Bung Karno. Nampak langit memang sudah gelap di pukul 17.51 ini. Jelang 1 jam menuju match nanti. Jepang versus Indonesia. Dalam 5 pertandingan terakhir memang Jepang menunjukkan superioritasnya dengan meraih 4 kemenangan dan dari 5 laga terakhir. Kita lihat bagaimana sebenarnya memang dalam 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang mencatat 3 kali menang dan 1 kali imbang yang membuat Takumi Minamino dan kawan-kawan memuncaki klasemen dengan poin sementara yaitu 10 poin. Sementara Indonesia sendiri meraih 4 hasil imbang pada putaran kualifikasi kali ini.
Dan saat ini berada di peringkat kelima klasmen sementara grup C dengan 3 poin. Ya, ini adalah visual terkini dari kawasan luar Stadion Utama GBK. Nampak supporter memang sudah memadati dan bergerak ke titik-titik yang masuk seperti itu. Ada 2.500 personel gabungan yang mengamankan kawasan GBK dan sekitarnya. Supporter sendiri sudah memadati GBK sejak tadi pagi pemirsa. Dan ada banyak hal yang harus dilakukan supporters, mulai dari verifikasi Garuda ID, face recognition, dan juga tentunya mematuhi aturan-aturan yang ada, tidak membawa atribut yang membahayakan, petasan maupun minuman-minuman yang dilarang, minuman keras. Karena ini juga untuk menjaga nama baik persepak bolaan tanah air, dengan harapan bahwa pertandingan malam ini berlangsung dengan maksimal dan aman. Nampak para supporter sudah menempati tempat duduk masing-masing. Kalau dari waktu kita tahu bahwa kick off akan dilakukan di 19.00. Jadi ini adalah 1 jam jelang nanti pertandingan Indonesia versus Jepang. Para penggemar timnas kompak dengan atribut merah dominan dan juga ada putih, dengan harapan masing-masing bagaimana Indonesia bisa memberikan penampilan terbaik, bahkan bisa memberikan poin, paling tidak 3 poin untuk malam ini. Nampak aktivitas supporter yang memang saat ini sebagian sudah menempati tempat duduk di dalam, namun sebagian juga masih berada di lingkar luar GBK. Ya, kita lihat ini nampak di salah satu sektor di dalam GBK sudah full nampaknya pemirsa, karena sudah tidak ada lagi bangku kosong di sektor ini. Namun beberapa sektor kita lihat tadi sebelumnya juga memang masih kosong, jadi supporter masih bergerak untuk menuju kawasan dalam GBK dan menempati tempat duduk masing-masing. Malam ini tentu laga yang sangat dinantikan. Dan dalam pesannya Sintayong menyebutkan bahwa skuad harus enjoy ya, atau menikmati sesuatu dan terhadap apapun itu sesuatunya dan turun bertanding. Oke, kalau kabar terbaru dari line up pemain timnas yang akan ditampilkan malam ini, yaitu penyerang ada Rafael Struijk, Rahmat Oratmangun, Ragnar Oratmangun, dan juga Yakob Sayuri. Ya, untuk gelandang sendiri akan diisi oleh Tom Hai, Nathan Choaon, Calvin Verdong, dan juga Kevin Dix. Untuk lini belakang akan diisi oleh Justin Hapner, Jay Idis, dan juga pastinya Rizky Ridho. Martin Pas juga pastinya akan mengisi posisi kiper. Dan kalau dari nama Kevin Dix juga ini sebenarnya kejutan yang memang sudah kita bisa prediksi pemirsa, karena
Kevin sendiri akhir pekan lalu mengucapkan sumpah naturalisasi di Copenhagen, Denmark. Prosesnya cukup cepat karena memang diharapkan Kevin akan merumput pertama kalinya di GBK. Dan terbukti nampaknya malam ini Kevin diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Ya pemirsa, kalau tadi bicara Jepang, mereka juga tidak tanggung-tanggung ya. Hajime Moriyasu juga akan menurunkan para pemain yang sudah luar biasa di Liga Eropa. Ada Takefusa Kubo, Takumi Minamino, hingga Kaoru Mitoma. Tadi kita lihat juga di layar beberapa saat yang lalu, Kubo nampak sudah berada di lapangan untuk melihat situasi terkini. Hajime Moriyasu juga dalam komentarnya beberapa saat sebelum pertandingan menyebut bahwa Indonesia nampaknya akan bertahan. Untuk itu Jepang akan mengambil pilihan-pilihan yang lebih agresif nantinya. Ya, dan untuk Anda yang mungkin berada di kawasan GBK untuk tetap mematuhi aturan ya, dan juga rekayasa lalu lintas yang dilakukan bisa jadi pertimbangan untuk nanti ketika mengakses pulang ataupun pergi dari kawasan GBK. Dan kita harapkan timnas Indonesia bisa memberikan paling tidak 3 poin untuk malam ini. Dan kita akan masih terus mengupdate informasi terkini dari timnas versus Jepang di kawasan GBK. Untuk saat ini namun saya Herjunio Syaputra akan undur diri terlebih dahulu. Dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya di Sindo News TV. Terima kasih. Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini merupakan visual terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana para pendukung masih banyak yang mengantri masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Para pendukung memang untuk masuk ini diminta untuk memindai atau scan wajah dengan akun Garuda ID di lokasi sebelumnya. Apabila kita ulas pemirsa untuk sistem Garuda ID sendiri, ini sebuah sistem yang diharapkan bisa mengatur alur pergerakan para penonton dengan baik. Kemudian akun Garuda ID sendiri ini diwajibkan bagi siapapun yang ingin menonton langsung pertandingan timnas Indonesia sebelum masuk ke tribun. Penonton wajib menunjukkan tiket. Lalu petugas akan memindai wajah masing-masing pemegang tiket.
Selanjutnya ponsel atau proses scan dari Garuda ID ini dilakukan menggunakan ponsel dari petugas tiket. Kemudian juga setelah pemindaian wajah berhasil, maka penonton baru diizinkan masuk ke ring 1 Stadion Utama Gelora Bung Karno. Baik, pemirsa, untuk mengetahui suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno secara langsung, kita sudah terhubung kembali bersama Bung Effendi Ghazali. Selamat malam, Bung Effendi. Ya, selamat malam Diandra. Dan ini kami sudah sama-sama di dalam stadion. Dan para pemain dari kedua tim sudah melakukan pemanasan, termasuk juga wasit ya. Dari Iran yang memimpin pertandingan. Secara umum suasana di dalam ini berlangsung tertib. Mungkin masih banyak teman-teman di luar sana yang mungkin sedang menyesuaikan diri dengan sistem Garuda ID, kemudian bagaimana memperlihatkan tiket, bahkan katanya akan ada face recognition segala macam. Tapi di dalam suasananya tertib, semuanya sangat antusias. Dari tadi lagu-lagu supporter sudah mengalir dengan deras. Anda lihat di situ ada bunyi drum dan lain-lain. Dan di lapangan para pemain dari kedua tim ya, tim Samurai Jepang maupun Garuda kita sudah sama-sama melakukan pemanasan. Tadi sudah terlihat juga Sintayong seperti biasa melakukan semacam ritual keliling lapangan ya. Kalau di Qatar saya sering lihat dia pegang jala gawang. Di sini saya belum lihat dia pegang jala gawang. Tapi sudah sama-sama di lapangan dan sudah siap tempur kurang lebih 32 menit lagi. Baik, Bung Effendi, tadi kan sempat disinggung juga soal Garuda ID nih. Tadi kan juga kalau misalnya kita lihat alur masuk para penonton atau para pendukung ini antrinya sangat panjang. Ini apakah bagaimana sebetulnya alur masuk melalui sistem yang saat ini diterapkan, Bung Effendi? Ya, saya mendengar dari beberapa teman bahwa ya kita memang harus punya Garuda ID lalu membelinya melalui jalur-jalur yang ada ya. Dan lepas dari itu, memang sebetulnya kalau mau jujur, sistem dengan face recognition itu saya sangat jarang sekali menemukan di dunia ya, di stadion lain di dunia. Tapi mungkin maksudnya ini supaya saya malah mau nanya, Dusan pernah menemukan face recognition untuk masuk stadion? Jarang ada. Jadi memang agak sulit menemukan itu, tapi kita sedang mencoba menata diri dan untuk pertama-tama Diandra dan para pemirsa saya rasa memang akan menemukan kesulitan ya. Apalagi orang sedang semangat betul ingin masuk ke dalam stadion, ingin menyaksikan sejarah di mana saya sampaikan tadi ya, kita penuh semangat, penuh antusias walaupun lawan yang kita hadapi adalah nomor 1 di Asia, sedang memimpin juga sekarang ini. Baik, atmosfer di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno sendiri saat ini seperti apa, Bung? Oh ya, nggak bedanya dengan kalau Indonesia main di Qatar misalnya ya, yang karena kita banyak sekali pendukungnya. Kalau Anda lihat kiri dan kanan itu relatif sudah penuh ya, walaupun masih berdesak-desakan di luar. Kalau misalnya gambar mau diambil ke kiri dan ke kanan, Anda bisa lihat di paling ujung sana misalnya, itu sudah penuh ya teman-teman dari ada Garuda Qatar, ada Garuda Timur Tengah, ada Garuda Kuwait, tentu saja ya seluruh Ultras Garuda yang ada di Indonesia juga berduyun datang ke stadion pada malam ini. Jadi ini hampir sama dengan seperti pertandingan kalau kita ingin menjadi pemain ke-12, ingin mengalahkan sesuatu yang barangkali lebih banyak soal realistis dan harapan, tapi atmosfernya malam ini luar biasa. Walaupun tentu akan ada 4 hari lagi, atmosfernya lebih masuk akal dan lebih luar biasa lagi. Begitu Diandra. Baik, Bung Effendi, tadi baru saja keluar nih starting line up timnas Indonesia. Baik. Ya. Udah melihat belum, Bung Effendi? Saya belum dapat, tapi menurut saya Sintayong punya pilihan-pilihan yang bagus ya. Oh, ini sudah mulai keluar di layar ya. Starting line up-nya boleh saya bacakan nih, Bung ya? Boleh baik. Saya juga punya ya baik. Silakan. Baik. Kita 3-4-3 kan? Ya, silakan dibacakan. Betul. Jadi di F atau di back itu ada Kevin Dix, Jay Itzes, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, kemudian ada Nathan Chuaon, dan juga Justin Hapner. Kemudian di lini tengah kita ada Tom Hey dan juga Jakob Sayuri. Kemudian di striker atau penyerang ada Rafael Strijk dan juga Ragnar Ortmangun. Sementara untuk kiper ada Martin Pas. Menurut Bung Effendi, bagaimana nih lini pertahanan timnas di starting line up kita?
Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Menurut saya ini adalah line up terbaik kita ya untuk starting 11 sebagaimana kita tahu. Pas tentu saja kiper terbaik kita yang penuh pengalaman. Kemudian tadi Anda sebutkan ada Rizky Ridho, Jai Ijaz juga. Kemudian Kevin Dix, wajah baru yang akan merumput pertama kali untuk timnas kita. Dan tadi ya di tengah ada Tom Haye dan Nathan Chuaon. Dijamin itu adalah dua pemain yang luar biasa, disebutkan Tiang nih. Satu demi satu sedang diperkenalkan. Baik, Bung Effendi, kalau kita lihat pemain lokal kita, pemain lokal kita kan ada Rizky Ridho dan juga Yaakob Sayuri yang dipercaya untuk menjadi starting line up. Menurut Bung Effendi seperti apa? Oh iya, tentu saja Rizky Ridho menurut saya biasanya dia menjadi kapten dan ini adalah pemain back yang luar biasa yang seringkali melakukan gerakan-gerakan cerdas ya. Dia hanya tidak ingin bermain di luar saja, lebih senang bermain di kandang. Padahal sebetulnya menurut saya dia punya peluang dan setara lah dalam posisi ini. Tentu saja Yaakob Sayuri kembali setelah cedera, walaupun tentu saja kita punya banyak pilihan di situ. Ada Egy Maulana Fikri, kemudian juga ada Sandy Walsh misalnya nanti jika mereka bisa bertukar tempat. Tapi saya juga melihat aliran serangan yang setelah kita bertahan dengan sangat baik dengan Kevin Dix di 3-4-3 ada Verdong lalu pemain-pemain depan kita. Jadi kita punya pilihan yang baik ya, didukung oleh Rizky Ridho dan Yaakob Sayuri sebagai pemain-pemain dari Liga 1 kita yang diberi kesempatan turun pertama. Baik, kalau kita melihat lini pertahanan kita hari ini menurut Bung Effendi bagaimana, optimis nggak? Iya, saya optimis walaupun nanti kita dalam 5 menit pertama kita harus cari tahu ya. Ini apakah parkir bus atau permainan yang agak lepas biasa. Kalau dia misalnya menjadi parkir bus memang agak menyulitkan. Walaupun sekali lagi tadi, Egy Maulana Fikri disebutkan juga sebagai dalam daftar dengan pemain ya. Jadi kembali pertanyaan Diandra, pertahanan kita baik, tapi kalau semuanya nanti turun ikut bertahan, termasuk Verdong ikut bertahan, bahkan Tom Haye dan Nathan Chuaon juga ikut bertahan, agak sulit bagi kita gitu. Tapi ya kita lihat 5-10 menit. Saya berharap mereka tidak sepenuhnya parkir bus gitu ya. Tapi di sana sini juga melakukan terobosan-terobosan. Begitu dia. Baik, Bung Effendi, striker muda kita, Rafael Strijk ini kan kemarin sempat mencetak skor di Australia di klubnya yaitu Brisbane Roar. Kira-kira pada malam hari ini bisa nggak mencetak gol untuk timnas Indonesia? Tentu harapan kita demikian Diandra, tapi kita tahu di lini belakang Jepang walaupun kadang-kadang ya kipernya Suzuki ya kadang-kadang bisa juga melakukan blunder, tapi ada Machina, Seko dan Takai ya yang merupakan back-back tangguh. Ada lagi Nagatomo yang pemain paling senior misalnya, itu adalah back-back sangat tangguh yang sudah teruji. Kalaupun mereka misalnya nggak tampil, masih ada Hashioka dan Itakura misalnya. Dan jangan lupa nanti adu pemain tengah itu jauh lebih penting. Ada nama-nama besar ya yang kita tahu, misalnya saja tentu saja Wataru Endo, Ritsu Doan, kemudian Hatate dan Mitoma misalnya. Lalu di bagian depannya mereka, jadi kita antara bertahan dan kemudian juga berusaha memenangkan lapangan tengah, kurang lebih begitu ya. Ada Kubo dan Mino di depannya. Kalau kita melihat peluang dari timnas Indonesia untuk setidaknya menahan imbang Jepang atau mungkin bisa kira-kira kita mencuri poin dari laga ini, menurut Bung Effendi seperti apa? Kalau Anda tentunya mau jujur, ini ada para pengamat sepak bola juga di sekitar kami. Wajah kami agak sedikit cerah tapi tegang bagaimana mengatakannya. Artinya harapan kita tentu kita mendapat poin, tapi kalau mau realistis, saya ingin mengatakan sekali lagi Diandra dan para pemirsa, mudah-mudahan para pemain kita bisa bermain lepas dan kemudian fokus bermain sebagai satu tim, apalagi kan ini para bintang yang datang dari berbagai klub ya. Soal hasil nanti akan menjadi buah dari prosesnya. Tapi harapan kita pasti mendapat poin. Tapi kalau mau jujur, memberikan perlawanan terbaik itu harapan kita sebelum atau mempersiapkan diri ya sebagai sebuah tim untuk menghadapi Arab Saudi nanti pada tanggal 19. Begitu Diandra. Baik, Bung Effendi, saya akan bacakan lini dari timnas Jepang di mana ada goalkeeper yaitu Zion Suzuki, kemudian juga di lini belakang ada Daiki Hashioka, Kou Itakura, kemudian Koki Maichida,
Selanjutnya di lini tengah ada Kou Itakura, Hidemasa Morita, ada Endo, Kaoru Mitoma, ada Minamino, Ritsu Doan, Daichi Kamada. Kemudian juga sebagai striker ada Koki Ogawa. Koki Ogawa yang menggantikan Ueda yang sedang cedera, ya. Betul. Nah, sementara itu Kubo atau Takefusa Kubo ini menjadi cadangan. Menurut Bung Effendi, bagaimana lini dari Jepang? Pemain-pemain yang luar biasa, sangat tergantik ya pada saat ini. Yang tersedia semuanya nama-nama besar. Anda nyebut Hashioka tadi, Itakura, ada Morita yang bisa gantian dengan Mitoma. Kemudian Kamata yang bisa gantian dengan Kubo seperti yang Anda sebutkan tadi. Di depan ada Koki Ogawa. Semuanya adalah pemain-pemain yang sudah sering kami lihat ya, juga bermain di kejuaraan Asia begitu. Dan termasuk juga yang bermain mengalahkan Arab Saudi 2-0 misalnya. Jadi ini pemain yang bisa bisa diganti setiap saat, tapi tergantung pada mana yang menurut pelatih Jepang pada saat ini, Moriyoshi, itu mana yang terbaik pada hari ini atau setelah mengkaji susunan yang tadi diperlihatkan oleh Indonesia, kurang lebih begitu. Baik, yang perlu diwaspadai mungkin menurut Bung Effendi siapa nih? Saya rasa pasti ya, ada nama-nama tadi, kalaupun Kubo tidak main, tapi kan Minamino masih ada, kemudian Kamata, tadi Endo pasti ya, walaupun di Liverpool misalnya jarang main pertama, tapi selalu dipercaya. Misalnya sebagai kapten, ada tadi Anda sebut ya, mungkin Mitoma akan segera turun, pastilah Koki Ogawa sebagai penyerang yang bisa setiap saat berganti-ganti dengan nama-nama yang sudah dipersiapkan sebagai line up atau starting 11 dari Jepang tadi. Saya mau mengatakan semua pemain tengah dan pemain depannya kalau mereka turun dengan 3-4-2-1, semuanya itu harus diperhatikan. Nah, Bung Effendi, yang menjadi menarik pada hari ini Kelvin Verdong dan juga Koki Ogawa ini kan berada di dalam satu klub yang sama. Nah, menurut Bung Effendi nanti akan permainannya akan seperti apa nih? Dimana mungkin kalau misalnya di dalam satu klub itu kan satu sama lain sudah mengerti cara permainan pemain yang satu dengan yang lainnya. Menurut Bung Effendi seperti apa? Ya, mau saya katakan bahwa mereka akan main habis-habisan karena ini atas nama negara, dan lebih daripada itu kampung halaman saya juga loh, Nijmegen. Saya studi di Nijmegen, menyelesaikan doktor saya bersama-sama dengan Cornell University dan Radboud University Nijmegen. Kita tahu Nijmegen itu belakangan ini sedang menanjak ya dengan nama-nama yang tadi Ogawa, Verdong dan banyak lagi yang lainnya. Tapi saya yakin mereka akan habis-habisan walaupun saling tahu sama satu sama lain dengan tabiat dan cara bermain, tapi kan masih ada 10 pemain lain yang akan saling melengkapi, yang akan membuat ini berbeda dibandingkan dengan kalau Nijmegen bermain. Gitu, Diandra. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Effendi sudah berbincang bersama Ainus. Nanti kita akan hubungi kembali. Yang penting tetap semangat ya Diandra dan seluruh pemirsa. Kami being realistik, tapi kalau semangat. Setidaknya ini membuat kita fokus untuk menghadapi pertarungan selanjutnya ya, walaupun kita sekarang sedang berada di bawah, tidak mustahil karena ini selisihnya sedikit sekali. 10, 6, 5 lalu 3. Kalau kita menang atau seri akan berubah, begitu nanti dengan Arab Saudi kita menang akan berubah lagi posisinya. Masih ada peluang walaupun sekali lagi tetap menjadi realistis. Semangat Garuda Muda, Garuda Indonesia, Garuda Qatar dan seluruh penonton di seluruh dunia. Baik, semangat terus untuk Timnas Indonesia dan tentunya selamat menyaksikan Bung Effendi bersama teman-teman. Sama-sama ya. Terima kasih. Pemirsa, kita kembali saksikan suasana terkini di lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini para pemain sudah mulai melakukan warm up atau pemanasan. Di sini bisa kita lihat para pemain Jepang sedang melakukan pemanasan. Saat ini pukul 18:41 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dengan demikian, sebentar lagi, kira-kira 19 menit lagi kick off akan dilakukan, tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pada hari ini starting line up yaitu di lini belakang ada Kevin Dix, kemudian ada Jay Izes, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Nathan Chuaon, dan juga Justin Hubner. Kemudian lini tengah ada Tom Hai, ada Yakob Sayuri,
Kemudian sebagai striker atau penyerang ada Rafael Strijk dan juga Ragnar Oratmangun. Sementara itu sebagai kiper ada Marten Pas untuk lini pertahanan tim nasional Indonesia. Pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.